Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya kasih pantun Ibu? Boleh. Menanak nasi di tengah malam, Cakep. nasi dimasak sampai pagi. Oma-oma yang semangat menjawab salam, Ustaz doakan segera naik haji. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang semangat tadi bisa segera mendaftar naik haji. Amin. Amin. Ya Rabbal. Amin. Walaupun nggak haji karena mungkin batas usianya tak bisa lagi, minimal ya. Amin ya Rabbal. Amin. Karena naik haji sekarang Bu waktunya usianya 55 tahun. Udah jam 55 tak bisa lagi Bu. Tapi kalau umroh masih bisa. Karena menunjuknya kurang lebih 20 tahun. Ya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah, pagi ini menjelang siang kita dapat berkumpul dalam rangka silaturahim. Acara apa ini Bu? Arisan. Mudah-mudahan arisan ini selalu Allah berkahi. Amin. Selawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqomah mengucapkan selawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan yang istiqomah berselawat insya Allah akan dapat syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya Rabbal. Maaf deh, agak diliput semuanya biar tampak ya. Jadi Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah hari Sabtu. Ya, mudah-mudahan hari Sabtu ini membawa berkah. Perkenalkan, nama saya Ustadz Bambang Irawan Syai. Saya tinggal di Gunung Gajah Ibu. Ibu pernah ke pemandian Gunung Gajah? Kalau Ibu sampai ke sana, ingin tahu rumah saya, tanya aja Bu. Ya, mana rumah Ustadz Bambang? Pimpinan Pondok Pesantren Bil Umat Tabis Quran Al Barokah yang beralamat di Gunung Gajah juga. Pesantrennya saya mau promosikan ini tempatnya di Gunung Gajah Ibu. Ya, nggak jauh-jauh. Jadi sekalian Ibu mau nengok nanti putranya, sekalian bisa mandi-mandi di sana. Ya, dan di sanalah wisata yang paling murah dibandingkan wisata yang lain. Jadi kalau ke sana itu cukup ya membayar parkir sesuai kendaraannya, bukan jumlah orangnya. Jadi kalau Ibu ingin murah, berangkat ke sana bawa kol diesel aja Ibu. Ya, cukup bayar ya 1 kol diesel. Ya. Nah, tapi hati-hati Bu. Pegangan ya Bu ya. Nah, karena apalagi jalannya agak-agak berlubang ya kan. Saya alhamdulillah Ibu ya, tinggal di sana sudah kurang lebih hampir 15 tahun. Ya, saya beli kapal di sana dan alhamdulillah saat ini Allah izinkan saya bangun pesantren dari umat untuk umat. Apa nama pesantrennya Ustaz? Tahfiz Quran Al Barokah. Kenapa namanya Tahfiz Quran? Karena Tahfiz Quran inilah yang akan bisa menyelamatkan Ibu dari siksa api neraka. Kalau anak Ibu, anak angkat Ibu ya sudah hafal Al-Quran, maka Ibu akan dapat direkomendasikan oleh mereka untuk masuk surganya Allah. Bahkan Ibu dapat mahkota Ibu. Yang ngasih bukan manusia, tapi Allah yang ngasih mahkota. Kalau waktu acara wisuda di dunia ini hanya sebatas simbolis itu ya Bu ya. Betul nggak Bu? Ada mahkota yang diberikan, ya kan? Ada yang anaknya habis 1 juz, 2 juz, 3 juz dikasih mahkota. Itu mahkota sekedar formalitas. Mahkota yang sebenarnya ya, mahkota yang langsung diberikan oleh Allah kepada penghafal Quran
Dan penghafal Quran itulah nanti yang akan menyerahkan kepada ibu kelak di yaumil akhir. Siapa itu? Bisa anak ibu kandung, ya, bisa juga anak. Pak Ustadz, aku udah 20 tahun menikah tak punya anak. Kemana kira-kira aku dapat mahkota, Ustadz? Cukup ibu berikan sumbangsi nilai sesuai kemampuan, sumbangkan ke pesantren tahfiz, insya Allah mereka juga akan bisa merekomendasikan ibu. Insya Allah. Maka ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya datang kemari hanya ingin menyampaikan informasi kalau di Gunung Gajah saat ini bukan hanya wisata saja yang ada, tapi sudah ada pesantrennya. Di mana Pak Ustadz? Di dekat masjid yang kecil. Kalau masjid yang besar sebelah kiri ya Bu ya. Masjid yang kecil, yang besar sebelah kiri, yang masjid yang kecil sebelah kanan. Pas sebelah masjid yang kecil itulah pesantren biasa. Kemarin sudah kita promosikan Ibu. Alhamdulillah mungkin ya. Saat ini kan orang masih bertanya-tanya, kenapa gratis Pak Ustadz? Iya kalau iya. Kalau enggak, nanti takutnya anakku dimanfaatkan sama Ustadz dari sumbangan. Karena sudah banyak kejadian kayak gitu kan Bu. Bangun pesantren gratis, programnya gratis, tapi anaknya suruh jualan kalender dari warung ke warung. Betul nggak Bu? Maka mungkin masih itu sanksi mereka. Alhamdulillah dari 7 yang mendaftar kemarin, gugur 6 yang bertahan di 1 yang mondok di pesantren kita. Makanya tugas saya tetap mendampingi dia lah Bu. Itu tugas saya. Akhirnya setiap malam saya nggak bisa tidur sama dengan istri saya. Tidur sama santri saya lah Bu. Kenapa? Cuma 1 ini. Ya. Tapi ini akan saya pertahankan yang 1 ini. Mudah-mudahan beliau akan bisa memberikan karya untuk pesantren. Dan mudah-mudahan setelah saya promosi ini ada yang tertarik dari sini. Ustaz, ada tetangga saya tapi miskin Ustaz, tapi anaknya rajin sholat, ya, tapi orang tuanya nggak sanggup untuk menyekolahkannya, bawa ke pesantren itu. Insya Allah akan kita gratis, ya. Nah, jadi ada juga anak yatim Pak Ustaz, boleh bawa ke sana, ya, nggak ada masalah itu. Jadi Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa? Karena hari ini kemaksiatan di mana-mana. Ya, moralitas sudah mulai pudar, akhlakul karimah sudah mulai hilang. Ibu tengok baru-baru ini kejadian seorang paskibraka, Sidipa almarhumah, dimatikan sama tetangganya sendiri, umur 15 tahun. Inilah kenapa? Karena ini moralitas sudah semakin jauh. Kenapa? HP ini tadi satu-satunya yang bisa menyelamatkan anak pesantren. Tapi tengok juga pesantrennya Ibu. Jangan sembarangan masukkan anak kita ke pesantren. Kalau Ibu tengok gurunya banyak yang lajang, pimpinannya banyak yang lajang, itu perlu waspada juga itu. Ya kan? Kenapa? Karena kalau masih lajang ini takutnya terjadi sesuatu yang nggak diinginkan. Karena banyak juga pesantren yang melakukan pelecehan. Ya, jadi Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat kepada kita semua. Kenapa Pak Ustadz? Karena hidup ini hanya 3 kalau ingin kita masuk surga. Apa itu Pak Ustadz? Yang pertama, taat kepada Allah. Yang kedua, taat kepada Rasul. Yang ketiga apa? Beribadah secara istiqomah. Insya Allah selamat dunia dan akhirat. Ibadah ini ada yang wajib, ada yang sunnah, Ibu. Ya, kira-kira Ibu berbakti sama suami wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Jangan lihat suaminya. Sekarang hukumnya. Berbakti sama suami hukumnya wajib atau sunnah? Kalau wajib berarti harus rutin setiap hari cium tangan suami. Berangkat kerja, pulang kerja. Siap Ibu? Kenapa Pak Ustaz? Mencium tangan suami pahalanya sama seperti mencium Hajarul Aswad, batu yang hitam yang lengket di dinding Ka'bah.
Ibu nggak perlu ke sana ibu, karena Hajarul Aswad ada di rumah ibu. Apalagi hitamnya sama tangannya seperti batu yang hitam ini. Dan nyiumnya nggak boleh gini ibu. Rata-rata kalau istri nyium suami tangannya kan gini ya, Pak, iki Pak, nggak boleh. Nah, tidak, itu baru mencium tangan. Kalau ini batuk kan. Orang sempat talang ada pun. Betul nggak bu? Nah, tapi jangan sekali-sekali, berkali-kali. Kalau sekali-sekali nanti pikirnya buang tabiat, ya. Tapi kalau setiap hari, insya Allah tidak akan lagi bahasa buang tabiat. Apalagi Pak Ustadz menyiapkan makanan suami tanpa ditanya. Iya lah. Jadi kadang-kadang kamu semangat belum? Bebek kamu orang nggak perlu ditanya. Kalau kira-kira dia udah agak nampaknya itu dari wajahnya udah makan atau belum, siapkan saja. Siapkan saja. Kenapa Pak Ustadz? Ngasih minum suami saja 1 teguk sudah menggugurkan dosa kita. Sudah gugur dosa kita. 1 teguk, 1 gelas. Gimana kalau 1 bak 1 hari ibu buatkan? 1 gelas saja sudah banyak meleburkan dosa. Yang terakhir ibu, ya, malam Jumat. Ibu, saya tanya sama ibu, jujur, ini kan sudah dewasa semua ya. Ibu kalau malam Jumat diminta atau langsung ngasih? Kadang minta, kadang ngasih. Lebih banyak ngasih atau diminta? Lupa. Hah? Kalau mau pahalanya besar, jangan suka diminta, tapi langsung dikasih. Kenapa Pak Ustadz? Kalau langsung dikasih, pahalanya sama seperti membunuh 60 Yahudi. Itu 1 trip, Bu. Kalau sempat 5 trip 1 malam, kali dan Bu. Ya itu dia, ilustrasinya seperti itu. Tapi syaratnya harus dikasih, nggak boleh diminta. Nah, ini hadis yang sahih, ya. Jadi ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan walaupun singkat, ya, insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya. Dan biasa saya mempromosikan agar ada manfaatnya. Kalaupun ibu ada rezeki untuk berinfak, alhamdulillah, ya. Karena hari ini kita lagi untuk waspada dan nyiapkan untuk sumur bor, ya. Jadi kalaupun ada rezeki ibu hari ini ada Pak Ustadz 5.000 ini, alhamdulillah. Ada 2.000, alhamdulillah. Ada 1.000 pun, alhamdulillah. Kalaupun nggak ada, pakai senyum pun, alhamdulillah. Kenapa? Senyum itu juga bagian dari sedekah. Jadi ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, itu di kertas saya ada kotak, ya. Kalaupun ibu mau berinfak, saya bawa kemari kotaknya. Tapi kalau enggak, saya taruh di sana aja kotaknya. Kalau legalitas bu, alhamdulillah sudah lengkap ya bu. Ibu nggak usah sanksi, nanti tidak jelas Ustaz. Ini notarisnya, ya. Notarisnya udah jelas, coba ibu tengok. Nanti palsunya pulang, ya kan? Nah, saya termasuk pimpinannya. Nah, jadi ibu yang dirahmati Allah, walaupun misalnya ibu berkenan, akan saya ambil kotaknya. Tapi kalau nggak berkenan pun nggak jadi masalah. Ya. Bu, tolong ambilkan kotaknya bu di kereta bu. Tak tolong ya bu, kertas saya tadi bu. Karena ada yang mau berinfak. Mudah-mudahan, kalaupun ibu nanti ada acara berwiritan, maulid, insya Allah saya siap dulu. Ya, insya Allah saya siap. Dan insya Allah saya siap memberikan tausiah. Walaupun nggak ada amplopnya nggak masalah ibu. Jangan pikirkan amplop saya. Karena saya bertahun-tahun jadi ustadz, dikasih amplop pun sampai rumah, amplopnya saya buang itu. Ya. Isinya diambil Pak. Walaupun dari isinya orang rumah saya itu tahunya bu. Yang jelas saya seperti ini. Ya. Makanya kita sholat pun nggak boleh mengharapkan surga, tapi mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo kita selawatkan. Salatullah, salamullah, ala Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Tamasana bismillah wa bilhamdi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah.
salatullah. Ayo semuanya Bu. Salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassala bi bismillah wa bil hamdi rasulillah. Tawassala bi bismillah wa bil hamdi rasulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Gitu Bu jawabannya. Sallu ala Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kita disunahkan untuk menjawab sholawat supaya kita tidak tergolong orang yang pelit Ibu. Ya, ini selawat aja jawab kita susah, ya kan? Nah, jadi Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita lebih enak berinteraksi. Ya, mana tahu ada yang bertanya boleh, seputar ibadah boleh, seputar pesantren boleh, sambil menunggu ketua kita yang belum hadir. Jadi arisannya sebulan sekali ya Bu. Ya, nanti kalau misalnya memang dimufatatkan sama ketua, insya Allah saya siap Bu memberikan tausiah. Ya, sesuai dengan kajian-kajian kita, entah kajian fikih, dan kita nggak perlu lama-lama. Ceramah itu nggak perlu lama-lama Ibu. Kultum dan kulibas saja. Yang penting pelaksanaannya. Banyak pun yang kita sampaikan kalau nggak dilaksanakan sama aja Ibu. Karena sebentar sama lama pahalanya pun sama Ibu. Apa pahalanya? Pahalanya kita dapat pengampunan dosa. Jadi Ibu ini kalau tadi saya nggak datang, nggak dapat 2 pahala. Tapi karena alhamdulillah saya hadir menyampaikan tausiah, Ibu dapat 2 fadilah. Yang pertama dapat pengampunan dosa, terutama dosa-dosa yang kecil. Saya tanya sama Ibu dengan kompak, Ibu kalau nyuci pakaian, jumpa uang suami, kira-kira dipulangkan atau diambil? Diambil. Rata-rata diambil atau dipulangkan? Iya, berarti rata-rata diambil. Itu nggak boleh Bu, sama aja Ibu maling. Kenapa? Karena itu bukan hak Ibu, tapi hak suami. Diambil, baru diserahkan sama suami, baru ngomong. Nah, olehnya kita sibuk duitnya, dia toko beras, dia toko minyak, nah itu dia baru halal. Hak Ibu mana? Hak Ibu yang dikasih suami. Kalau dikasih 50.000, alhamdulillah. Bapak, kalau dikasih alhamdulillah 50.000, alhamdulillah. Kalau 100.000, Alhamdulillah. kalau nggak dikasih, marah ya. Jadi kalau bisa Bu, nggak dikasih pun tetap alhamdulillah. Berarti belum rezeki. Doakan semoga besok dilipatkan oleh Allah. Amin. Itu dia Bu, bagus. Nah, jadi itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, mohon lagi waktunya untuk kita berdoa. Karena majelis tanpa doa, ya, maka majelis itu akan sia-sia. Maka karena ditutup dengan salam, kita dibuka dengan salam, diakhiri dengan alhamdulillah dan juga doa. Mudah-mudahan walaupun singkat, kita bisa saling nanti bertaaruf, ya. Tukar nomor HP pun boleh, mana tahu ada hajatan di rumah, ya. Kalau kira-kira perlu saya untuk menyampaikan tausiah, insya Allah saya siap dulu. Karena Gunung Gajah kemarin pun tidak kalah jauh, ya kan? Tidak kalah jauh Ibu. Jadi itu aja. Bila lihat masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Dan syakirin hamdulillah min hamdan yu'afina min syaitin ma'adira. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Li jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat salahin Muhammad innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ibu-ibu, mana tahu ada yang mau bertanya, silakan.